Mau datang Pak. Ayo kemarin sukses luar biasa. Oh iya toh. Nanti coba kita ada. Santai, tengok kali Pak. Dua kali beda kepala Pak. Anies Baswedan. Bravo Pak Gubernur, matur nuwun. Kamu tambah ganteng Pak. Sama kamu. Sukses Bapak. Lagu kebangsaan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin di panggung terbuka Candi Bentar Taman Mini Indonesia Indah di DKI Jakarta. Dengan hormat Bapak Anies Baswedan PSG, kami silakan. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Pedalangan Indonesia, Bapak di Pusat, Bapak Kondam Sutrisno, yang terhormat Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Dr. Andes Tanri Bali Lamo, yang terhormat Ketua Umum Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, Bapak Dr. Andes Suparmin Sunjoyo, Presiden Unima Indonesia, Bapak Samudro Sriwijaya, yang saya hormati para Dewan Juri, Bapak Jakaryanto, Bapak Tantan Sugandi, juga Bapak Yanusa Nugroho, para tokoh masyarakat, para budayawan, para pegiat dan pemerhati wayang, para hadirin undangan, para peserta, para pendamping Festival Dalang Bocah, dan seluruh pemerhati yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur rasanya pada sore hari ini bisa hadir dalam sebuah kegiatan yang sebenarnya sudah berlangsung rutin. Saya dengar ini yang ke-10. Alhamdulillah ini kali pertama bisa bersama-sama hadir, dan insya Allah yang kedepannya festival ini insya Allah datang terus, tapi lebih besar lagi. Kami merasa berterima kasih sekali, saya dan kita-kita yang berstatus sebagai penyelenggara negara, ada dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ada dari tempat lain yang berstatus sebagai penyelenggara negara, itu memiliki kewajiban konstitusional untuk merawat, melestarikan, mengembangkan budaya. Itu tanggung jawab konstitusional kita. Jangan pernah membayangkan kalau penyelenggara negara itu hanya mengurusi barang yang terlihat mata. Bukan, penyelenggara negara itu bertanggung jawab untuk melestarikan, mengembangkan kebudayaan. Nah, karena itu saya merasa perlu untuk datang dan menyampaikan terima kasih. Karena Bapak Ibu sekalian tidak punya kewajiban itu. Tidak punya kewajiban itu, tapi memilih untuk repot-repot, memilih untuk kerja keras yang bukan tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab moral. Karena itu izinkan saya atas nama pemerintah, saya hanya bisa mengatakan nama pemerintah DKI Jakarta sebagai wilayah yang ketempatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tinggi. Dan
festival dalang bocah tingkat nasional ini memang menurut saya harus kita berikan perhatian ekstra. 2 minggu lalu saya membuka sebuah pagelaran wayang kulit di Ancol. Kemudian dimulai dengan seorang dalang cilik, usianya 9 tahun. Namanya Baratang, ya. Barata aja, Pak. Baratang. Istilahnya apa? Mucuk ya itu. Mucuki, Pak ya. Mucuki, mengawali. Yang namanya kemudian pentas adalah ayahnya. Dan ketika saya menyaksikan dalang-dalang cilik ini, maka yang kita bayangkan bukan hanya sekedar mereka hari ini. Bapak Ibu sekalian, bayangkan mereka di tahun 2069. Saat itu belum tentu kita semua masih ada, tapi tahun itu mereka insya Allah masih tetap bisa pentas, dan tahun itu mereka yang menjadi perawat dan pengembang tradisi. Regenerasi itu harus kita lakukan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa para dalang melakukan kaderisasi. Kami menyadari pentingnya kaderisasi itu, mendasar sekali, apalagi di bidang kebudayaan. Sekarang saya bertugasnya di DKI, Pak, banyak urusannya, dari urusan gorong-gorong, Pak, sampai gedung tinggi, Pak, dari urusan ibu hamil sampai kuburan, Pak, itu yang diurusi semuanya itu. Tapi dulu ketika saya bertugas di kementerian, salah satu hal yang saya sangat khawatirkan adalah soal regenerasi. Karena itu waktu itu kita membuat sebuah program namanya BBM, Belajar Bersama Maestro, di mana anak-anak muda usia SMP SMA diizinkan untuk tinggal bersama para maestro di berbagai aspek kebudayaan. Ikut juga di situ Ki Mantep Sudarsono, ikut di dalam itu sebagai salah satu maestronya, di mana kita titipkan anak itu untuk nyantrik di sana, betul-betul belajar bersama 24 jam, supaya dia mendapatkan hawanya, dia mendapatkan suasananya, dia menerima auranya. Karena bicara kebudayaan itu bukan sekedar belajar di ruang kelas 3-4 jam, nggak bisa, itu harus dapat aura itu, dan itu tidak bisa didapatkan kalau tidak berinteraksi langsung. Saya membayangkan sekalian, kegiatan seperti ini puncaknya karena sudah festival nasional, tapi pasti ada kegiatan di level daerah, dan itu menjadi wahana tumbuhnya bibit-bibit ini. Jadi kita bersyukur sekali, 2 hari di Jakarta kita jadi tuan rumah Taman Mini, khususnya tuan rumah yang ke-10 kalinya. Karena itu saya melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Kami berharap dalang-dalang cilik ini nantinya dirawat, lalu tumbuh berkembang. Dan memang bagian kita kalau bicara kebudayaan bukan hanya merawatnya, tapi mengembangkannya. Karena mereka nanti pasti punya terobosan-terobosan sehingga menjadi sesuatu yang unik di zamannya. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian betapa dalam urusan kebudayaan harus ada keberanian untuk menerobos supaya ada kebaruan. Kalau keberanian menerobos itu tidak ada, maka kebudayaan kita tidak berkembang. Yang disebut hari ini sebagai tradisi, dulunya adalah inovasi, dulunya adalah pelanggaran yang diterima oleh semua orang, dijalankan beramai-ramai, maka dia menjadi tradisi. Sore ini saya pakai lurik, bahannya, motifnya, ya inilah baju tradisional kita. Baju batik yang bapak-bapak pakai itu adalah pelanggaran pakem. Itu pelanggaran pakem, Pak. Karena batik itu harusnya dipakainya untuk jarit, tidak ada laki-laki pakai batik sebagai kemeja, tidak ada. Coba aja cek, baju laki-laki itu polos, kalau tidak polos ya lurik, kalau pakai motif itu raja, betul nggak, Pak? Sultan Jogja yang pakainya motif, kalau tidak pakai motif jangan gitu. Kita semua pakainya polos.
Tapi ada yang melakukan pelanggaran. Kain jarit ini yang dipakai untuk bawahan diambil dipakai jadi kemeja. Pada saat pertama kali itu dilakukan, semua orang terbelalak. Ini pelanggaran pakem. Ini sebuah pelanggaran. Tapi karena pelanggaran itu ditiru banyak orang, lalu dilakukan rame-rame, maka dia disebut sekarang tradisi. Bahkan kalau pakai batik disebut pakai pakaian tradisi Indonesia. Tradisi hari ini adalah inovasi masa lalu, pelanggaran masa lalu, tapi pelanggaran yang mengikuti tata nilai. Karena pada saat melakukan pelanggaran tidak ngawur juga, ada tata nilainya, tapi dilakukan rame-rame. Nah, kita berharap mudah-mudahan para dalang ini nantinya mereka memang anak-anak muda. Nah, terobosannya kita belum tahu, tapi mudah-mudahan mereka membuat terobosan sehingga kegiatan pedalangan ini bukan saja sesuai dengan zaman kita, tapi insya Allah di zamannya nanti ada terobosan-terobosan baru yang membuat kegiatan pewayangan menjadi menarik juga untuk generasi-generasi yang baru ke depan. Jadi saya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan bersyukur sekali ikut menjadi saksi pada Bapak Ibu sekalian yang menjadi orang tua. Saya ingin sampaikan selamat para orang tua yang sudah membuat anak-anaknya mencintai wayang dan mau menjadi dalang. Lihat anak usia 9 tahun dalang, jangan lihat anaknya saja. Di balik itu ada ayah ibunya yang menumbuhkan rasa cinta pada pewayangan. Ada pendidik-pendidik yang menumbuhkan. Ini tidak berdiri sendiri, ini sebuah ekosistem. Karena itu ini kerja besar. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih. Insya Allah makin banyak anak-anak kita yang terlibat, dan mudah-mudahan yang tidak kalah penting menumbuhkan regenerasi penontonnya, karena yang menikmati wayang juga harus ada regenerasi, dalangnya ada regenerasi, penontonnya pun harus ada regenerasi. Tapi beberapa hari yang lalu kita mengadakan di Balai Kota, itu pertama kali di Balai Kota ada pagelaran wayang kulit bludak, yang hadir itu banyak. Dan saya membayangkan bila ini kita kerjakan rutin, insya Allah di Jakarta, di semua wilayah terjadi regenerasi penonton wayang atau pagelaran wayang kulit khususnya. Izinkan saya mengakhiri dengan menunaikan rukunnya, karena saya dapat tugas rukunnya untuk membuka. Ini Pak Kondang sebetulnya dengan Pak Tanri, ini beliau senior kami Pak. Dulu ketika saya baru mulai di Jakarta belajarnya dengan beliau. Beliau dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Jadi senang sekali tersambungan lagi. Dan saya terlewat belum sampaikan. Terima kasih buat Taman Mini yang memfasilitasi 10 tahun untuk kegiatan festival dalam kota ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 19 September 2019, Festival Dalang Bocah ke-10 tingkat nasional secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang Layar bebas wayang kita, wayang Indonesia, indahnya wayang kita, berbagai macam gaya, berjumpa dengan kawan, inilah wayang kita. Inilah wayang, saya wayangku, wayang pemersatu, indah negeriku, bangsaku bersatu, untuk Indonesia maju. Ini wayangku,
Untuk selanjutnya, mohon dengan hormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan didampingi Bapak Kondang Sutrisno dan juga Bapak Tanggi Barilamo untuk mendampingi Bapak Gubernur meresmikan Festival Dalang Bocah ke-10 tingkat nasional tahun 2019 dengan pencabutan kayon atau gunungan. Dengan hormat kami persilakan. Bapak Ibu hadirin, kita beri tepuk tangan gunungan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Maka resmilah sudah Festival Dalang Bocah ke-10 tingkat nasional tahun 2019. Baiklah, untuk selanjutnya Ketua Umum Bupati Pusat Bapak Kondang Sutrisno SE akan memberikan plakat dan cindera mata berupa wayang Punpolo Dewo kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Berupa plakat dan juga wayang. Dan untuk itu kami juga mengundang kembali kepada Ketua Umum Senawangi Bapak Supardi Sunjoyo, Presiden Unima Bapak Dubes Samudra, Dewan Kehormatan Senawangi Bapak Kodradi, dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Pepadi Pusat Bapak Eko Cipto. Dengan hormat kami persilakan untuk berfoto bersama. Ya, berikan senyum ini. Kegiatan Festival Dalang Bocah yang ke-10 dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Baik, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali.
Persatuan Indonesia. Taman Mini ini tempat di mana seluruh kebudayaan ada, dan tempat dunia internasional mau menyaksikan seluruh aspek di satu tempat. Dan ada fenomena menarik di sini. Perasaan persatuan itu di sini.